Hidup ini seringkali membawa kita pada suatu ruang yang sunyi. Mungkin kamu sedang berada di sana sekarang, merasa sendiri meski dikelilingi orang. Rasanya seperti berjalan sendirian di jalan yang panjang. Banyak wanita merasakannya. Bukan karena takdir buruk, bukan karena mereka tidak dicintai atau diinginkan, tapi seolah-olah Allah sendiri yang dengan lembut menggeser orang-orang dari sekeliling mereka. Jika itu yang kamu rasakan, ingin kuucapkan sesuatu yang mungkin terdengar mengejutkan, tapi penuh pengharapan. Kesendirianmu bukanlah tanda bahwa Allah menghukummu, itu adalah tanda bahwa Dia sedang memilihmu. Ada perbedaan besar antara ditinggalkan dan dipilih untuk berjalan di jalur yang tidak banyak orang pahami. Kita sering bertanya, Tuhan, mengapa aku sendiri? Mengapa doaku akan teman hidup hanya dijawab keheningan? Mengapa hubungan yang kubangun selalu berantakan? Dalam kesunyian itu, kita mengira diri kita kurang layak, atau bahwa ada sesuatu yang salah dengan kita. Tapi coba kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Dalam kitab Yesaya 54:5 tertulis bahwa Sang Penciptamu adalah suamimu. Bayangkan itu, Allah yang Maha Kuasa sendiri yang mengambil posisi sebagai pendamping hidupmu. Dia tidak mendelegasikan peran itu kepada siapapun. Dan ketika Allah mengambil suatu tempat dalam hidup kita, Dia akan dengan penuh kasih menjauhkan segala sesuatu yang bersaing untuk mendapatkan tempat itu. Rasa sepi yang kamu rasakan hari ini, itu bukan kekosongan. Itu adalah ruang suci yang sedang Allah ciptakan untuk menyatakan dirinya kepadamu dengan cara-cara yang belum pernah kamu alami. Seperti seorang pematung yang mengosongkan sebuah balok marmer sebelum mulai membentuk mahakarya. Kesendirianmu adalah ruang kosong itu, di mana Sang Pemahat Ilahi sedang bekerja. Sebelum kita masuk lebih dalam tentang bagaimana proses yang terasa sunyi ini, justru mempersiapkanmu untuk hal-hal besar, aku ingin mengajak kita untuk sejenak bernapas. Perjalanan ini mungkin terasa berat, tapi kamu tidak sendirian. Jika pesan ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dengan berlangganan, kamu tidak hanya mendapatkan dukungan, tapi juga mengizinkanku untuk terus menemani langkahmu lewat konten-konten yang penuh penghiburan dan pencerahan seperti ini. Kita sama-sama belajar dan tumbuh di sini. Sekarang, mari kita lanjutkan. Pernahkah kamu memperhatikan kisah Musa, seorang pangeran Mesir yang tiba-tiba harus menghabiskan 40 tahun di padang gurun sendirian menggembalakan domba? Dari istana ke padang pasir, itu pasti terasa seperti sebuah kemunduran, sebuah pembuangan. Tapi tahukah kamu, di padang gurun yang sunyi itulah Allah sedang membentuk seorang pembebas. Sebelum Musa memimpin bangsa, ia harus belajar berjalan sendirian bersama Tuhan. Prinsip yang sama berlaku untukmu. Mungkin saat ini kamu merasa seperti Musa di padang gurun, terasing, jauh dari apa yang kamu impikan. Tapi percayalah, Allah sedang melakukan sesuatu yang sangat penting dalam kesendirianmu. Dia sedang memurnikan, mempersiapkan, dan mencurahkan perhatiannya yang penuh hanya untukmu, karena ada tujuan mulia yang sedang Dia siapkan untuk langkah-langkahmu selanjutnya. Lalu, mengapa proses ini harus terasa begitu sunyi dan personal? Jawabannya terletak pada sifat Allah yang satu ini. Dia adalah Allah yang cemburu. Ini bukan cemburu yang kekanak-kanakan atau posesif seperti manusia, tetapi cemburu yang kudus. Dalam Keluaran 3:14 dikatakan, sebab janganlah engkau menyembah Allah lain, karena Tuhan namanya adalah cemburuan. Ia adalah Allah yang cemburu. Apa artinya ini bagi kita? Artinya, hati Allah menginginkan kita sepenuhnya. Dia menginginkan hubungan yang tak terbagi. Bayangkan seorang suami yang baik, yang mengasihi istrinya. Dia akan melakukan apa saja untuk melindungi pernikahan dan perhatiannya. Demikian pula dengan Allah.
Kecemburuannya yang kudus adalah bentuk perlindungannya yang paling tinggi. Dia tidak akan membiarkan apapun, bahkan hal-hal yang baik seperti persahabatan atau hubungan, mengambil tempat yang seharusnya hanya menjadi miliknya dalam hatimu. Inilah mengapa terkadang Dia dengan lembut menjauhkan orang-orang dari sekeliling kita. Bukan karena mereka jahat atau karena kita salah. Bukan, tapi karena dalam kedaulatan dan hikmat-Nya yang tak terbatas, Allah melihat ke depan. Dia melihat bahwa beberapa hubungan, meski terasa menyenangkan saat ini, pada akhirnya akan mengalihkan fokusmu dari tujuannya yang utama, atau akan membuatmu bergantung pada manusia, bukan pada Sang Pencipta. Proses pemisahan ini terasa sakit, ya. Sama seperti seorang ahli bedah yang harus memotong untuk menyembuhkan. Rasa sakitnya nyata, tetapi tujuannya adalah pemulihan. Allah menjauhkan bukan untuk menyakitimu, tetapi untuk menyembuhkanmu. Bukan untuk mengisolasi, tetapi untuk mengintegrasikan dirimu sepenuhnya ke dalam rencananya yang sempurna. Lihatlah kembali ke padang gurun. Di sana Musa kehilangan segala identitas lamanya, status, kekuasaan, pengakuan. Yang tersisa hanyalah dirinya, domba-domba, dan Allah. Dalam kesendirian total itulah Musa belajar mendengar suara Tuhan tanpa gangguan, belajar bergantung padanya untuk segala kebutuhan, belajar bahwa kehadiran Allah lebih dari cukup. Itu adalah sekolah penyucian. Dan kamu, saudariku, mungkin juga sedang berada di padang gurunmu sendiri, di mana hal-hal yang dulu mendefinisikan dirimu, peran, hubungan, pengakuan, seolah dicabut perlahan. Rasanya seperti kehilangan, tapi disitulah Allah sedang bekerja. Dia sedang menggantikan fondasi hidupmu, dari fondasi yang dibangun di atas persetujuan orang lain, menuju fondasi yang kokoh di atas kebenaran tentang siapa dirimu di matanya. Dari pencarian rasa aman dalam hubungan manusia, menuju kepastian yang tak tergoyahkan dalam perlindungannya. Ini adalah proses menjadi miliknya sepenuhnya. Dan ya, itu membutuhkan keheningan, membutuhkan ruang yang tak terbagi, seperti sebuah mutiara yang terbentuk dalam keheningan dan kegelapan cangkangnya. Nilai dan keindahan sejatimu sedang dibentuk dalam ruang rahasia antara kamu dan Tuhan ini. Kesendirian ini adalah bukti bahwa kamu sedang diberi perhatian yang sangat khusus. Tapi pertanyaan yang mungkin masih membara di hati adalah, mengapa harus orang-orang itu? Mengapa persahabatan yang begitu dekat harus berjarak? Atau mengapa hubungan yang penuh janji harus berakhir tanpa penjelasan yang jelas? Pertanyaan-pertanyaan ini wajar, dan jawabannya terletak pada perspektif Allah yang melihat garis finish, sedangkan kita hanya melihat tikungan saat ini. Allah dalam kemurahannya yang tak terbatas seringkali menjauhkan apa yang akan menghalangimu, sebelum hal itu benar-benar menjadi penghalang. Dia melihat potensi luka, penyimpangan, atau keterikatan yang suatu hari nanti akan merugikan panggilan ilahi atas hidupmu. Pikirkan itu sebagai tindakan pencegahan penuh kasih, seperti seorang ibu yang mengambil pisau mainan dari tangan anaknya, bukan untuk merebut kesenangannya, tetapi untuk melindunginya dari bahaya yang tidak ia lihat. Kitab Amsal bab 24 mengingatkan kita, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Di masa kesendirian ini, Allah sedang mengajarmu membedakan antara sekadar banyak teman dan memiliki sahabat sejati yang selaras dengan tujuannya. Antara popularitas yang kosong dan persekutuan yang penuh tujuan, kamu sedang belajar bahwa dikelilingi oleh orang banyak tidak selalu sama dengan dikelilingi oleh kehadiran Allah. Mari kita renungkan dua contoh dari Alkitab yang menyinari proses ini. Pertama, Hana, ibu Samuel. Ia hidup dalam kesendirian yang pedih karena mandul, dihina, dan merasa tidak lengkap. Rasa sakitnya adalah kesendiriannya.
Namun, justru dalam ruang kosong rahimnya dan kesunyian penderitaannya lah lahir sebuah doa yang begitu mendesak dan penuh penyerahan. Dari kesendirian itulah terlahir seorang nabi yang mengubah bangsa Israel. Kesendirian Hana tidak mandul, justru mengandung sebuah janji yang profetik. Kedua, Elia di Sungai Kerit. Saat kekeringan melanda, Tuhan justru menyuruh Elia untuk bersembunyi di sana. Sebuah tempat terpencil dan tersembunyi. Mengapa? Disitulah, jauh dari keramaian dan pengakuan, Elia belajar bergantung sepenuhnya pada penyediaan Allah melalui burung gagak dan aliran sungai. Kerit adalah tempat persembunyian sekaligus tempat penyediaan. Masa ini mengajarkannya bahwa Allah dapat memelihara dengan cara-cara yang tidak terduga, melatihnya untuk iman yang lebih besar yang akan dibutuhkan di depan nanti. Dari sini kita bisa memahami musimmu saat ini. Kamu mungkin sedang berada di sungai keritmu sendiri, merasa disembunyikan, jauh dari panggung, seolah-olah dilupakan. Tapi lihatlah lebih dekat. Apakah kamu masih dipelihara? Apakah masih ada burung gagak yang membawa keperluanmu tepat waktu? Jika ya, itulah tanda bahwa ini bukan pembuangan. Ini adalah lokakarya khusus. Allah sengaja membawamu ke tempat yang sepi ini karena ada pelajaran vital tentang kebergantungan, tentang iman, tentang mengenali suaranya yang hanya bisa diajarkan dalam kesunyian. Proses pengosongan ini terasa pahit, tetapi tujuannya mulia. Allah sedang membersihkan lingkaran sekitarmu dari pengaruh yang akan membawamu menjauh dari takdirnya. Dia memotong ikatan yang akan menghambat urapan yang akan dicurahkannya kepadamu. Setiap kepergian, setiap pintu yang tertutup adalah upayanya untuk melindungi benih tujuan ilahi yang sedang ditabur dalam hatimu, agar ia dapat bertumbuh dengan akar yang kuat dan tanpa gangguan. Jadi, ketika kamu merindukan wajah-wajah yang sudah tidak ada atau mempertanyakan kesepian yang menyelimuti, ingatlah hikmah ilahi ini. Ini adalah musim sementara yang dirancang untuk menghasilkan sesuatu yang permanen dan abadi dalam dirimu. Bukan akhir dari pergaulan, tetapi persiapan untuk hubungan-hubungan baru yang akan datang. Hubungan yang dibangun bukan atas dasar kebutuhan, tetapi atas landasan panggilan ilahi yang sama. Proses pengosongan di sekitar kita pada akhirnya akan mengarah pada satu titik pusat. Pengenalan akan diri kita sendiri dan pengenalan akan Allah secara lebih dalam. Inilah transformasi batin yang terjadi ketika semua suara lain redup dan yang tersisa hanyalah suara hati kita dan bisikannya yang lembut. Saat itulah kita, seperti Paulus, dibawa ke Arabia kita sendiri, tempat di mana identitas lama dipreteli dan identitas baru dibangun di atas dasar yang benar. Paulus, yang dahulu adalah Saulus, seorang Farisi terpandang dengan kredensial agama yang sempurna, harus menghabiskan 3 tahun di tempat yang sunyi setelah perjumpaannya dengan Tuhan. 3 tahun jauh dari pusat agama, jauh dari pengakuan rekan-rekannya, jauh dari segala struktur yang dulu mendefinisikannya. Untuk apa? Allah sedang memformat ulang pikirannya. Seluruh teologi, harga diri, dan pemahamannya tentang tujuan hidup sedang direkonstruksi dari nol. Hasilnya, Saulus, si pencari pengakuan manusia, keluar sebagai Paulus, si pemberita yang hanya haus akan kemuliaan Allah. Musim kesendirianmu memiliki tujuan yang serupa. Ini adalah masa di mana Allah tidak hanya mengubah lingkaran sosialmu, tetapi yang lebih penting, mengubah pola pikirmu. Dia sedang memutuskan tali ketergantunganmu pada validasi dari luar. Selama ini, mungkin keberhargaan dirimu secara tidak sadar diukur dari seberapa disukai kamu, seberapa banyak teman yang kamu punya, atau seberapa sukses kamu dalam hubungan. Ketika semua itu dikurangi atau diambil, muncullah rasa panik yang mendalam. Itu adalah pertanda bahwa fondasimu selama ini mungkin dibangun di atas pasir.
disinilah pekerjaan terbesar terjadi. Dalam keheningan yang awalnya terasa mengancam ini, Allah mengajarmu sebuah kebenaran yang membebaskan. Kamu sudah bernilai, dikasihi, dan diterima sepenuhnya di dalam Dia, tanpa syarat dan tanpa perlu dibuktikan. Pengetahuan ini tidak bisa hanya menjadi teori. Ia harus menjadi pengalaman yang dialami. Dan sayangnya, pengalaman ini seringkali hanya bisa kita peroleh ketika kita tidak lagi punya pilihan lain untuk mencari penerimaan selain padanya. Lihatlah Yesus sendiri di Taman Getsemani. Di saat genting sebelum penyaliban, Dia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, teman-teman terdekatnya, untuk berjaga-jaga. Namun mereka tertidur. Yesus mengalami kesendirian yang paling manusiawi di saat Dia paling membutuhkan dukungan. Dan disitulah kita belajar darinya. Ada kesedihan, pergumulan, dan keputusan yang hanya bisa kita tanggung dengan bersujud di hadapan Bapa, bukan dengan bersandar pada pundak manusia. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Inilah pelatihan intensif yang sedang kamu jalani. Belajar mencurahkan isi hatimu pertama-tama kepadanya, bukan pada ponsel atau obrolan dengan teman. Belajar mencari penghiburan padanya terlebih dahulu, sebelum mencari pelarian yang lain. Allah sedang membentukmu menjadi seorang perempuan yang akrab, dengan ruang doa yang dalam, yang intim dengan kehendaknya, yang bergantung secara radikal padanya. Perubahan ini yang akan membedakan kesendirian dengan kesepian. Kamu bisa merasa sangat kesepian di tengah keramaian, karena kesepian adalah soal rasa tidak terhubung secara mendalam. Sebaliknya, kamu bisa merasa sangat penuh dalam kesendirian, karena di sana kamu terhubung dengan sumber kehidupan itu sendiri. Allah menggunakan rasa kosong akibat kesepian untuk mendorongmu datang kepadanya, satu-satunya yang bisa memahamimu seutuhnya, melihatmu sepenuhnya, dan mengasihimu tanpa syarat. Proses ini tidak bertujuan membuatmu menjadi keras hati, mandiri secara egois, atau tidak membutuhkan orang lain. Sama sekali tidak. Tujuannya adalah untuk membuatmu cukup pada Allah. Sehingga ketika nanti hubungan yang sehat dan ilahi hadir dalam hidupmu, kamu tidak akan membebani mereka dengan tuntutan untuk menjadi Allah bagimu, untuk memberimu identitas, keamanan, dan kepenuhan yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Kamu akan bisa memberi dari kelimpahan, bukan mengambil dari kekurangan. Kamu sedang dibentuk ulang dari dalam. Dan seperti Paulus, kamu akan keluar dari Arabiamu dengan nama baru, bukan nama secara hurufiah, tetapi sebuah identitas yang kokoh, yang tidak mudah goyah oleh pendapat orang, karena sudah ditempa dalam kesunyian bersama Sang Pencipta. Ada prinsip ilahi yang berlaku sejak dahulu. Apa yang dilakukan dalam kesunyian menentukan apa yang akan diberikan dalam sorotan. Atau seperti yang diajarkan Yesus, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini bukan hanya soal pahala, tetapi tentang kepercayaan. Allah menguji integritas dan ketekunan kita di belakang layar sebelum mempercayakan panggung yang lebih besar kepada kita. Pikirkan kisah Yusuf. Mimpi besar tentang kepemimpinan diberikan padanya sejak muda, tetapi jalan menuju penggenapannya justru membawanya ke sumur, ke pasar budak, ke rumah Potifar, dan akhirnya ke penjara yang gelap. Selama kurang lebih 13 tahun, Yusuf hidup dalam keadaan yang bertolak belakang dengan janji itu. Sebagai budak, sebagai tahanan, terlupakan. Mazmur 119 mengungkapkan rahasia masa itu, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Janji Allah itulah justru yang menguji Yusuf. Akankah ia tetap berpegang pada karakter yang benar saat tidak ada seorang pun yang melihat, saat tidak ada imbalan yang tampak, dan kita tahu jawabannya. Dalam keheningan rumah Potifar, saat tergoda,
Yusuf memilih untuk tidak berbuat dosa terhadap Allah. Keputusan yang diambil dalam kesendirian itulah yang menjadi batu pijakan menuju tahtanya. Kesetiaan dalam hal-hal kecil di tempat tersembunyi adalah latihan untuk memikul tanggung jawab besar di tempat terbuka. Allah sedang mengamati apa yang kamu lakukan ketika tidak ada audiens, ketika tidak ada pujian. Inilah ujian sejati imanmu. Contoh lain adalah Daniel. Ia dibawa sebagai tawanan ke negeri asing, jauh dari keluarga dan sistem pendukung imannya. Dalam keterasingan itu, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri. Itu adalah keputusan batin yang ia pegang teguh, yang akhirnya membawanya pada kehidupan doa yang konsisten, bahkan saat menghadapi ancaman gua singa. Kesendiriannya tidak melemahkan komitmennya, justru memperkuat akarnya kepada Tuhan. Dan dari akar yang dalam itulah tumbuh pelayanan profetik yang luar biasa, penuh penglihatan dan hikmat yang mengubah kerajaan. Apa artinya ini bagimu yang merasa tersembunyi saat ini? Masa kesendirianmu ini adalah laboratorium karakter ilahi. Setiap hari yang kamu lalui dengan tetap memilih kejujuran, setiap doa yang kamu naikkan meski suaramu satu-satunya, setiap langkah iman kecil yang kamu ambil meski tak ada yang memberi semangat, semuanya dicatat oleh Bapa yang melihat yang tersembunyi. Dia sedang membangun sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Sebuah fondasi karakter yang sanggup menopang beratnya tujuan dan pengaruh yang akan Dia percayakan padamu nanti. Allah tidak akan pernah mempromosikan seseorang yang belum teruji. Dia tidak akan menaruh otoritas di tangan yang belum dilatih dalam ketekunan. Seperti Daud yang diurapi raja pada usia 15 tahun, tetapi baru naik takhta pada usia 30. Selama 15 tahun itu, ia digembleng di padang gurun dan gua-gua persembunyian. Tempat persiapan yang terlihat seperti pembuangan itulah yang membentuk seorang yang berkenan di hatinya. Oleh karena itu, jangan ukur kemajuanmu dengan standar dunia. Seberapa terkenal kamu, seberapa banyak pengikutmu, seberapa ramai lingkaran sosialmu. Ukurlah dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah aku semakin mengenal suaranya? Apakah ketergantunganku padanya semakin dalam? Apakah karakter Kristus semakin terbentuk dalam responku sehari-hari? Inilah buah sejati dari musim tersembunyi. Ingatlah perintah dalam 1 Petrus 5:6. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Perhatikan frasa pada waktunya. Bukan waktu kita yang seringkali terburu-buru, tetapi waktunya yang sempurna. Penundaan bukanlah penolakan. Masa tunggu ini adalah masa persiapan aktif. Seperti Yusuf yang dibawa dari penjara ke istana dalam satu hari, Allah tahu persis kapan momentum yang tepat untuk mengangkatmu. Dan ketika saat itu tiba, promosinya tidak akan menghancurkanmu. Karena kamu telah ditempa dalam api kesunyian dan belajar bahwa Allah sendiri, bukan posisi atau pengakuan, adalah sumber kepenuhanmu yang sejati. Setelah memahami perjalanan ini, dari rasa sepi yang membingungkan hingga penyucian di padang gurun, transformasi batin, dan ujian di tempat tersembunyi, kita tiba pada titik yang menentukan. Bagaimana sekarang? Pengetahuan saja tidak cukup. Wahyu membutuhkan respons. Hari ini adalah hari untuk mengambil keputusan. Akankah kamu terus melawan musim yang Allah izinkan ini, atau akankah kamu akhirnya membuka tangan dan memeluknya sebagai bagian dari persiapan ilahimu yang paling berharga? Izinkan aku menyampaikan ini kepadamu sebagai sebuah deklarasi kebenaran langsung ke dalam ruang hatimu yang mungkin masih terluka dan ragu. Kesendirianmu bukanlah kutuk. Itu adalah tanda pilihan. Setiap pintu yang tertutup adalah perlindungan.
Setiap kepergian adalah penyelarasan ulang yang ilahi. Allah tidak membuangmu ke pinggir jalan. Dia justru memindahkanmu ke jalur khusus yang disiapkan untuk mereka yang dipanggilnya untuk tingkat keintiman yang lebih dalam. Firman Tuhan dalam Yesaya 41:10 adalah janji yang hidup bagimu saat ini. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Perhatikan kata-katanya. Aku menyertai engkau. Aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan. Ini bukan kalimat hampa. Ini adalah realitas yang aktif pada detik ini juga. Dalam kesendirianmu, Dia ada di sana. Dia adalah Allahmu. Dia sedang menguatkanmu. Lihatlah kisah janda miskin dalam 2 Raja-Raja 4. Yang ia miliki hanyalah sebotol kecil minyak. Hampir tidak ada apa-apa. Dan Nabi Elisa menyuruhnya melakukan hal yang tidak biasa. Meminjam banyak bejana kosong dari tetangganya, lalu masuk ke dalam rumah, tutup pintu dan mulai menuang. Di dalam ruang tertutup itulah, di dalam kesendiriannya bersama anak-anaknya, mukjizat terjadi. Minyak itu terus mengalir, mengisi setiap bejana kosong, hingga tidak ada lagi wadah yang tersisa. Pengisian di dalam ruang tertutup itulah yang menjadi persediaan untuk masa depan. Inilah gambaran untukmu. Musim tertutup ini, musim di mana kamu merasa terasing dan terpisah ini adalah saat di mana Allah sedang menuangkan minyak urapan, kekuatan, dan pemahaman baru ke dalam hidupmu. Dia sedang mengisimu, bukan untuk egoisme rohani, tetapi agar kamu kelak dapat menjadi saluran yang melimpah bagi orang lain yang kosong di sekitarmu. Setiap pelajaran, setiap penghiburan yang kamu terima dalam kesunyian akan menjadi bejana yang kelak dapat kamu bagikan. Oleh karena itu, jangan tanya, berapa lama lagi Tuhan? Mulailah bertanya, apa yang ingin kau kerjakan dalam diriku hari ini? Pelajaran apa yang ingin kau wajarkan melalui kesunyian ini? Alihkan fokusmu dari durasi ke transformasi. Ketika kamu melakukan ini, waktu berhenti menjadi musuh dan mulai menjadi sekutu. Padang gurun bukan lagi penjara, tetapi sekolah. Kesendirian bukan lagi hukuman, tetapi sebuah keistimewaan. Percayalah pada janji penyelesaiannya. Filipi 1:9 meyakinkan kita, Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Apa yang Allah mulai dalam hidupmu, proses yang terasa sulit dan sunyi ini, Dia akan menyelesaikannya. Tidak akan setengah-setengah. Tidak akan diabaikan di tengah jalan. Kamu akan keluar dari musim ini sebagai seorang perempuan yang telah diubahkan, diperkuat, dan dipersiapkan untuk kemuliaan yang bahkan belum dapat kamu bayangkan. Maka hari ini, angkatlah kepalamu, tegakkan bahumu, keringkan air matamu, bukan karena lukamu tidak nyata, tetapi karena janjinya lebih nyata. Bukan karena perjalanan ini mudah, tetapi karena tujuannya sangat berharga. Kamu dipanggil untuk berjalan sendirian hanya untuk sementara waktu, tetapi kamu tidak pernah sedetik pun benar-benar sendirian. Allah ada di sana. Dia ada di sini. Dia akan selalu ada. Dan ketika musim ini berakhir, dan musim ini akan berakhir, kamu akan menoleh ke belakang dan melihat bahwa setiap langkah, setiap air mata, setiap malam pergumulan telah memprosesmu untuk sebuah pagi yang penuh kemenangan. Kamu akan dapat berkata seperti pemazmur, adalah baik bagi aku bahwa aku tertindas, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Itu baik, bukan karena menyenangkan, tetapi karena mengubah. Berjalanlah sekarang. Berjalanlah dengan keyakinan bahwa Dia yang memisahkanmu adalah Dia yang menopangmu, menguatkanmu, menuntunmu, dan pada waktunya yang tepat akan mengangkatmu. Ceritamu belum berakhir.
itu baru saja dimulai, dan yang terbaik benar-benar masih akan datang. Percayalah ini, terimalah ini, hidupilah ini dalam nama Yesus. Amin.